Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullahaladzim. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Al-Ankabut. Kita sudah sampaikan bagaimana perilaku orang-orang yang menolak hari kebangkitan, tidak mempercayai dakwah Nabi Ibrahim dan dakwah Nabi lain serta ulama hingga akhir zaman nanti, yang mereka juga diperintahkan untuk berjalan di muka bumi, memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan, mengulanginya kembali, mengakhirkannya. Tapi apa yang dijawab oleh mereka orang-orang yang ingkar ini setelah putaran cerita mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, baik ayat-ayat yang tertulis qauliyah ataupun kauniyah, jangan sampai terjadi mereka lari dari kenyataan, lari dari Allah, tapi apa yang terjadi mereka tetap menolak. Itu yang kita sudah sampaikan kemarin. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-24 surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qatuluhu aw harriquhu fa'anjahu Allahu minan nar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tetapi apa jawaban kaumnya, kaum Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, kecuali mereka mengatakan bunuhlah dia, matikanlah dia, yang kedua, atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Dan sesungguhnya dalam hal demikian ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau beriman. Nah, ini tertampillah atau nampaklah perilaku orang kufur, orang-orang yang tidak mau menerima arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Pras, mudah-mudahan tetap semangat beribadah di bulan Ramadan insyaallah. Ya, ini tampaklah orang-orang yang ingkar ini di kaumnya Ibrahim. Ada kaum lain nggak? Ada, selalu ada hingga hari kiamat. Orang-orang yang nggak percaya hari kemudian, orang-orang yang nggak percaya kita akan bertemu Allah, orang-orang yang nggak percaya kita akan disusun jari jemarinya hingga berhadapan Allah. Kemarin saya sudah sampaikan, sampai bertelanjang, nggak pakai baju, dan tidak bergerak kaki kita kecuali sudah dapat
dua kitab, yamini atau shimal, kanan atau kiri. Nah, orang-orang ini ada terus hingga hari kiamat nanti, ya. Sama orang-orang yang bilang dosa tuh nggak kelihatan, Pak, udahlah kita berdosa juga nggak apa-apa. Iya, nggak kelihatan, tapi efeknya itu ada di diri Anda, ya. Nggak usah cerita dosa lah ya. Kelihatannya kalau kita menanam sesuatu, melak tatangkalannya, melak pohon, menanam sesuatu, itu ada perbedaan ketika diberikan pupuk di situ, ya. Pohon pepaya atau pohon pisang yang diberikan pupuk kandang berbeda dengan yang tidak diberikan. Begitulah dosa dan pahala, ada hasilnya. Kalau berlebihan dosa misalnya, ya, itu pengaruh kepada diri kita, ya. Padi misalnya, kita taruh oli gitu ya, oli kan mahal cairannya nih, motor aja bisa bagus pakai oli, saya kasih aja nih ke padi, rusak, ya. Sama kasusnya tuh kayak kaumnya Nabi Lut, nanti kita lihat yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, hancur, rusak, binasa. Kalau kami menyebutkan di ayat-ayat sebelumnya tuh menjijikkan, hasilnya pun menjijikkan. Kembali lagi ke ayat ini, apa jawaban kaum Ibrahim? Bakar dia, bunuh dia, ya. Tampil arogansi kekuasaan. Arogansi itu apa ya? Arogansi itu apa ya? Kesewenang-wenangan lah. Sama seperti Firaun. Bakar aja tuh Ibrahim. Apalagi sebelumnya dia udah menghina Tuhan kita. Tolong dong Tuhan kita tolong, ayo kita bakar tuh Ibrahim. Tuhan yang disuruh nolong. Dia masyarakat diminta menolong Tuhan. Kan gak masuk akal. Dan kita sudah tahu bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim selamat dari api. Yang makanya disebutkan aqalu qatuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar. Bunuhlah dia, ya. Bakarlah dia, tapi Allah menyelamatkan dia dari api. Apinya menjadi dingin di hadapan Nabi Ibrahim. Itulah Allah kalau punya kehendak, nggak usah khawatir. Nggak punya anak selama sekian tahun misalnya, ya. Ada yang 6 tahun, ada yang 11 tahun. Ya. Kalau Allah punya kehendak, bisa punya anak. Ya. Minta aja sama Allah. Sama kisahnya Ishak, ya. Nabi Ishak ataupun Nabi Yahya yang dilahirkan dari ibaratnya ibu-ibu ini jadi nenek-nenek lah. Bisa. Makanya wajar kalau Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang bisa saja, ya, kalau Allah kehendaki, manusia itu tidak punya bapak. Maryam, Adam sama Hawa nggak punya bapak dan ibu. Bisa. Jadi selamat Nabi Ibrahim dari api. Apa yang terjadi ketika Ibrahim alaihissalam selamat dari api? Yang pertama, menunjukkan kebesaran Allah, ya, bahwa mukjizat, ya, itu bisa dilakukan oleh Allah. Itu nomor 1, bisa dilakukan, ya. Itulah yang terjadi ketika Nabi Musa berhadapan dengan laut. Apa yang dia bilang? Ya. Sesungguhnya Allahu Rabbi ma'i, Allah itu bersamaku.
teman-temannya Musa, sahabatnya Musa, anak buahnya Musa, murid-muridnya Musa, habislah kita Musa sama Firaun di depan laut, di belakang Firaun. Innallaha ma'i, sungguhnya Allah bersamaku, nggak usah khawatir. Firmankan untuk dipukulkan tongkat. Nabi Musa mana kepikir tongkat itu bakal membuat jalan yang membentang di bawah laut. Karena waktu itu tidak pernah ada. Manusia itu nggak pernah kepikir bisa terjadi jalan di lautan. Hingga sekarang pun masih nggak kepikir, nggak masuk akal. Kecuali bikin terowongan bawah laut mungkin bisa. Jadi Nabi Musa itu nggak tahu aja, pokoknya diperintahkan Allah aja pukul dengan tongkat. Lalu ada jalan keluar. Innallaha, ya, sesungguhnya Allah memberikan makhraja, jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah dikasih jalan keluar. Enggak usah takut. Ada anak sakit, sakitnya parah, ya. Kemudian sudah hampir berputus asa, kita mau orang kere, orang nggak punya apa-apa, udahlah kita diemin aja. Lalu Allah kirimkan orang yang membantu dia dari doa-doanya dia, mungkin dari doa ibunya, keluarganya, doa orang-orang yang telah ia berikan kebaikan kepadanya. Ada jalan keluar, bisa, ya. Jadi nggak usah takut. Fahuwa hasbuh, kata Allah. Ditambah lagi, dia cukupin. Kalau kita bertawakal pada Allah, bertakwa kepada Allah, nggak usah takut. Jadi yang pertama, mukjizat bisa terjadi. Allah dengan gampang punya mukjizat. Ya. Yang kedua, apa hikmah ketika Nabi Ibrahim keluar dari api? Yang pertama, masalah mukjizat, Allah bisa apa saja. Yang kedua, ketika ada mukjizat tidak membuat orang masuk Islam, tidak membuat orang mendapat hidayah. Tetap balelo, tetap belet, tetap menolak. Banyak yang kayak gitu, banyak, ya. Kalau di zaman Nabi Isa kita sudah sampaikan dulu. Wah, udah lama tuh, ada 2 tahun, 3 tahun, hampir 4 tahun yang lalu lah. Bagaimana surat Al-Maidah, ya. Nabi Isa diminta oleh anak buahnya ataupun muridnya, pengikutnya, kami ingin mendapatkan makanan dari langit, ya. Mendapatkan makanan dari langit. Ditanyakan, kamu nggak percaya sama kerasulan ini? Bukan, biar hati kami menjadi tenang, menjadi kuat, gitu. Lalu disampaikan oleh Nabi Isa, aku akan memohon kepada Allah, kalau nanti terjadi ada hidangan dari langit, maidah dari langit, dan ada di antara kamu yang tidak percaya, akan diazab oleh Allah dengan azab yang luar biasa. Betul, ada satu orang yang nggak percaya, dan di riwayat itu dialah yang membocorkan rahasia di mana Isa alaihissalam, ya. Orang yang pengkhianat lah, ya, munafik, ya. Jadi kembali lagi, ada orang-orang yang ketika diberikan mukjizat malah tambah parah, ya, gitu. Nanti di surat Al-Qamar itu disebutkan, wan syaqqal qamar, telah terbelah bulan. Orang-orang Quraisy itu bilang begitu. Mana buktinya? Coba belah tuh bulan, benar terbelah tuh bulan. Dan itu dibuktikan dengan orang yang musafir, ya, sama orang-orang Mekah ini, orang-orang Quraisy termasuk yang beriman itu nanya orang musafir yang datang dari mana gitu, kamu merasakan hal yang aneh gak waktu malam ini gitu? Iya, kita bingung kok bulan terbelah, bulannya jadi ada 2. Itu mukjizat Nabi.
Itu mereka nggak akui. Tapi jangan lupa, ada mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat terbesar yang selalu ada di sisi kita, yang kadang kita lupakan. Apa? Al-Quran. Ini mukjizat kita nih. Mukjizat kita adalah Al-Quran, ini dia yang selalu hadir di rumah-rumah kaum muslimin, yang menjadi syifa, fahuwa syifa, dia menjadi pengobat, menjadi petunjuk. Ini mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, dan tak terbantahkan hingga hari ini. Tak ada satupun orang yang bisa memalsukan Quran hingga hari ini, ya, ditantang oleh Allah. Siapa yang bisa membuat, ya, satu ayat saja? Sampai sekarang tantangan itu nggak bisa. Kembali lagi, jadi yang kedua, yang pertama kemampuan Allah membuat mukjizat bisa saja. Yang kedua tetap aja kalaupun ada mukjizat, yang nggak mau sih nggak mau. Ya. Hidayah itu dari Allah. Jadi nggak usah pusing ketika orang diajak kebaikan dia nggak mau, nggak usah pusing. Mungkin belum mau, mungkin belum mau, mungkin hatinya belum kebuka. Yang kemarin saya ceritakan ya, Ustaz Samsi Ali, bagaimana dia menyampaikan ceramah selama 2 tahun, itu belum bisa membuka hati Jessica. Apa yang terjadi? Dia melihat kaum muslimin Indonesia yang begitu ramah, begitu menyambut tamu. Inilah yang disebut dengan amalnya. Kalau teori-teorinya ada di Ustadz itu, tapi amalnya ada di muslimin Indonesia. Sehingga dia mau masuk Islam. Butuh waktu 2 tahun. Nah, kembali lagi, ya. Fa'anjahullahu minan nar, diselamatkan Nabi Ibrahim dari api. Tetap aja lah orang-orang. Kalau kita itu jadi viral itu sekarang, bagaimana orang masuk ke api keluar tetap jadi orang, bukan jadi arang. Ya. Viral itu pasti. Ya, tapi inilah bapak para nabi. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minun. Sesungguhnya ini adalah ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau beriman. Jadi jangan khawatir kalau kita sudah muslim, kita itu bersambung. Kita itu bersambung dengan kenabian. Gak usah khawatir. Jadi jalankanlah yang Allah perintahkan aja. Jauhi larangan aja, udah cukup. Nanti Allah hasbuh, Allah cukupin. Kalau ada masalah, ya ja'allahu makhraja, diberikan jalan keluar. Asal jangan begini, kita berdoa bertahun-tahun tapi nggak dikabulkan juga. Ya udah deh, saya nggak mau berdoa. Jangan. Namanya ud'uuni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, aku akan mengabulkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senang ketika hambanya meminta kepada Dia. Karena ini menunjukkan cinta hambanya kepada Dia. Jangan minta sama manusia, terputus. Kalau minta sama manusia, mengharapkan sesuatu dari manusia, terputus. Ya, saya mau melakukan kebaikan ini, ya nanti tolong ya Anda nawin juga dong, kan saya sudah berbuat baik kepada Anda. Itu niatnya karena manusia. Ini penting ya. Jangan sampai minta dibalas cepat ya. Orang yang minta dibalas cepat itu perlu diperbaiki hatinya itu. Ya, makanya jangan aneh ketika ada orang-orang yang maaf ya, mengambil lagi karpet masjidnya gara-gara dia tidak jadi caleg, misalnya tidak jadi anggota legislatif, diambil lagi karpet masjidnya, naudzubillah. Makanya kita juga jangan terpesona dengan orang-orang itu. Sama seperti bayi yang tidak terpesona terhadap orang yang ganteng, naik kuda, tampan,
Ya, ibunya bilang, aduh tolong ya Allah, jadikan anak saya seperti dia. Bayi itu ngomong, dilepasin nenen dia, susu ibunya, lalu berkata, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Kaget ibunya, ada lagi ya, kemarin udah cerita ya. Jangan terpesona. Ya, ketika mau pemilihan, tingkat desa ataupun tingkat kabupaten sampai tingkat kepresidenan, disorot. Ya, calon presiden A sedang imam, padahal gak pernah imam selama ini. Alhamdulillah. Ya. Calon presiden B sedang memberi makan fakir miskin di jalan. Calon menteri Y di blow up, ya, disampaikan di media-media supaya orang simpati, padahal selama ini dia tidak pernah begitu. Menjelang pemilihan dia lakukan itu, dan kita terpesona oleh itu. Kita yang perlu diperbaiki hatinya. Jangan-jangan kita ini memang orang-orang yang biasa kayak gitu. Kalau ada maunya dia ibadah. Sekali lagi ya, kalau ada maunya dia ibadah, dia dekat ke masjid, dia datang ke majelis taklim. Kalau ada maunya, alhamdulillah, jangan sampai kayak gitu lah. Jamaah Kampung Takwa Asten rahimakumullah, Kampung Asfak dan Kampung Gunung Betik Wetan, saya sapa, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita menjalankan ibadah saum, kekuatan mental, kekuatan fisik, kekuatan kesabaran. Karena ujiannya kan bukan cuma di haus dan minum, ujian marah gitu. Aduh, luar biasa itu ujian. Ujian pengen bohong, ya. Ujian ngomongin orang. Ya, datanglah kita ke warung sambil beli apalah, gula atau apa. Ada yang lain datang. Kamu tetangganya nih? Iya. Si itu kan begitu ya. Masa sih? Iya bener. Oh begitu ya, pantas. Wah udah. Jadi seperti makan bangkai saudaranya itu. Fakaritumu, kamu pasti benci kan? Itu gibah. Pak, kalau saya menceritakan apa adanya Pak, dia benar loh begitu. Itu gibah. Kata Nabi begitu. Walaupun benar itu gibah. Kalau bohong itu fitnah. Sama-sama tuh. Sama-sama parahnya, sama-sama rusaknya. Masyarakat muslim yang baik, masyarakat yang ingat sama Allah dengan pertemuan Allah itu menjaga lisan. Dijaga, kalau perlu dikunci rapat-rapat. Ya. Apa kata Nabi SAW? Falyakul khairan aw liyasmut. Kamu itu berkatalah baik atau diam. Ya. Berkata aja baik itu, atau kita diam. Kalau untuk kasus orang yang bergibah, menggunjing orang, menceritakan keburukan, kekhilafan, keburukan orang, kita harus keluar dari situ. Jangan ikut-ikutan. Kalau kita bagus, kita bisa alihkan pembicaraan. Jangan ikut-ikutan, dengerin aja, itu bisa terjadi, itu ada dosa di situ. Karena kita menikmati sambil dengerin. Sama tuh kayak tayangan-tayangan di televisi itu yang kayak gitu, aduh, naudzubillah. Hati-hati nih teman-teman ya, bulan puasa, nggak cuma bulan puasa lah. Ya, kotak ajaib yang namanya TV dan handphone itu dua-dua itu bisa menghancurkan pahala puasa kita. Ya. Ya kan? Coba lihat di grup WA kita, coba cek grup-grup WA itu, ada gak komen-komennya? Kadang-kadang komen-komennya gak benar, kadang-kadang gambar juga gak benar. Coba cek di grup WA kita.
Kalau sudah kita tidak bisa menasihati, keluar. Ya, jangan apa namanya? Jangan beratkan mata kita, pendengaran kita atau pikiran kita Pak di satu grup. Kalau grup itu isinya membawa kemudorotan, jangan. Mendingan keluar. Kalau udah disampaikan tausiah gitu, nasihat, nggak bisa juga, mendingan keluar, berat. Ya. Kita lanjutkan lagi, jemaah Kampung Takwa. Kampung Takwa di mana saja ini? Bukan cuma di Asten ya, di beberapa titik yang mendengarkan atau melihat siaran. Mudah-mudahan kampungnya menjadi kampung takwa. Takwa di dunia, bahagia di akhirat. Pak Arfan ngomong kampung takwa dari kapan sih? Dari berapa tahun yang lalu? Mudah-mudahan ada bibit-bibit menjadi kampung takwa. Pak Arfan ngomong sekarang, mungkin 10 tahun lagi nyata. Ya, anak-anak kita termasuk kita, ya, yang usia 40 tahun ke atas ini, ya. Saya usianya udah 40 tahun ke atas. Bukan 40 tahun ke bawah ya, bukan. Ya. Itulah yang menjadi orang-orang yang menjaga kampung ini dengan iman. Ini bagus nih kata-katanya. Menjadi orang-orang yang menjaga kampung ini dengan iman. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Ayat yang ke-25. Wa qala innamattakhadtum min dunillahi awthanam mawaddata bainikum fil hayati dunya tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Berkata Ibrahim kepada kaumnya, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah, yaitu berhala-berhala kamu, mawaddata bainikum fil hayati dunya, itu adalah supaya kamu saling mencintai saja di dunia ini. Ya. Gara-gara cinta dengan manusia, dia tetap menyembah berhala, maksudnya. Di dunia ini kamu begitu. Nanti ya, di yaumil qiyamah, kata Nabi Ibrahim, yakfuru ba'dukum bi ba'd, kamu saling mengingkari. Wa yal'anu ba'dukum ba'd, kamu saling melaknat. Wa ma'wakumun nar, dan kamu semua akan mendapatkan api neraka, dimasukkan neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan kamu semua tidak ada satupun yang bisa menolong. Nah, ini. Jadi cinta dengan manusia lah yang membuat dia tetap menyembah berhala. Nah, itu. Kalau bahasa lainnya apa nih cinta dengan manusia ini? Rasa nggak enak sama tetangga, sama teman kalau dia berbuat baik. Nah, ini nggak benar. Ya, kamu kenapa ya? Kok nggak melakukan tradisi yang biasa dilakukan di kampung ini? Kalau bikin rumah baru misalnya, ada tradisinya tuh, orang diundang. Ya, oh iya ya, ada ya kayak gitu ya. Ya udah, jalan. Gara-gara nggak enak, ya, rasa sayang di dunia dengan saudara-saudaranya, teman-temannya, sekampungnya, masa saya harus menyembah Tuhan yang nggak ada? Ibrahim nih ceritanya kan, ya nggak kelihatan, mendingan yang ada. Orang-orang sini udah pada begitu dari zaman jadul. Saya nggak enak dong kalau berbuat yang berbeda. Sekali lagi nih, saya tidak enak dong kalau berbuat yang berbeda. Nanti saya bisa dijauhi sama mereka. Nanti orang gak ada yang datang kepada saya kalau hajatan. Pak Arfan ini mak jelek banget. Gak apa-apalah.
Saya lebih baik menyampaikan ini di dunia. Di akhirat tuh nggak ada, udah percuma. Ya, di akhirat tuh percuma menyampaikan sesuatu, sudah nggak ada lagi. Itulah yang disampaikan oleh Azar, bapaknya Ibrahim. Saya akan mematuhi kamu ya Ibrahim. Nggak bisa, udah selesai Pak. Makanya mending saya sampaikan di sini. Ya. Jadi teman-teman, kalau ada tradisi-tradisi kemusyrikan, ini lebih parah kemusyrikan. Kalau bahasa lainnya mungkin kemaksiatan lah bahasa kita. Itu kita nggak enak kalau tidak dilaksanakan, tidak dilakukan. Ya. Padahal kita tahu bahwa itu memang nggak itu memang salah. Ya. Pak Arfan ngomongnya kayak samar-samar begini, sebenarnya apa sih contoh-contohnya? Udah pada tahu. Ya. Contoh misalnya, saya sampaikan. Kalau kita ada satu kejadian, perayaan kah, acara-acara lah, lalu kita masukkan kemaksiatan di situ. Kalaupun ada orang nyanyi dengan pakaian yang nggak benar, ditonton oleh anak-anak kita di depan. Bahkan suami kita atau istri kita datang, dipegang-pegang orang di atas panggung. Naudzubillah. Nanti gimana Allah nanya? Sekali lagi ya, nanti Allah nanya. Nggak usah Allah yang menanya, anaknya tuh sebenarnya nanya. Ya. Anaknya tuh nanya, cuma dia nggak mau ngasih tahu ke bapaknya. Bapak datang ke atas, lalu melakukan ini itu, bukan sama istri bapak. Naudzubillah. Itu mana marwah seorang istri, mana cemburunya. Begitupun sebaliknya. Ya. Makanya wajar kalau sebagian kaum muslimin yang terbiasa oleh hal-hal seperti itu, tingkat perceraian tinggi, karena udah biasa begitu. Sudah terbiasa dia melakukan kemaksiatan. Jadi gampang aja dipisahkan masalah mitsaqon ghalidho ini. Apa mitsaqon ghalidho itu? Pernikahan yang agung. Ayatnya saja diapit oleh 2 ayat yang luar biasa tentang langit dan bumi. Jadi mawaddah warahmah dengan sakinah itu sesuatu yang agung, gampang aja dipotong. Kenapa? Sudah terbiasa melakukan kemaksiatan. Coba cek sendiri, lihat lagi. Ya. Ini pertama, biasanya gara-gara nggak enak sama tetangganya. Ini mirip seperti ceritanya Ibrahim alaihissalam. Ada rasa sayang yang salah. Sekali lagi ya, ini rasa sayang yang salah. Jadi nggak usah khawatir kalau kita memberikan sesuatu karena Allah. Menampilkan akhlak Islami, dicintai Allah, dicintai oleh Allah, Rasul, orang-orang beriman. Ya, bukan cuma gara-gara itu tadi rasa sayang yang salah, tradisi-tradisi jadi tetap dilakukan. Ya. Jadi teman-teman ini bagus ya, ini kisah Ibrahim ini ya, mengingatkan kita jangan sampai kemaksiatan tetap dia lakukan, kemusyrikan tetap dia lakukan karena rasa sayang yang salah. Ya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini kita cerita sedikit. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah salah satu paman Nabi yang gagah lah, setara lah dengan Umar bin Khattab. Bagaimana proses masuk Islamnya Hamzah? Ya. Hamzah baru berburu binatang apalah sih, pokoknya di padang pasir. Ketika mendekati kota Mekah, ya, Hamzah dikasih tahu, "Hai Hamzah," ada yang ngasih tahu. "Ada apa?" "Tuh ponakan kamu tuh Muhammad dihinakan oleh saudara kamu sendiri Abu Jahal, Abu Lahab, Abu lainnya itu." "Bagaimana?" "Itu dikawal, lihat mau dilecehkan, dia apa, bahkan berusaha dipukul." Udah cerita-cerita.
Apa yang dibilang oleh pelapor ini? Ponakan kamu. Anaknya Abdullah. Ya. Naik darahnya Hamzah tuh. Dia percepat kudanya. Dia datang ke Ka'bah, dia temui Muhammad sedang dihina, macam-macam. Sama saudara-saudaranya sendiri, Abu Jahal juga saudaranya itu. Apa yang dia lakukan? Dia ambil busur panah, dipukul tuh kepalanya Abu Jahal pakai busur. Ya. Kalau busur yang itu ya, yang ditarik, yang pokoknya yang melengkung itu namanya apa ya? Lupa deh. Di rumah padahal ada juga tuh untuk pelatihan anak. Kayu kerasnya itu dipukul sampai berdarah. Kamu ngomong apa sama ponakan saya? Dia ngomong gitu. Sama ponakan saya, kamu ngomong apa? Saya tuh sudah jadi masuk agamanya dia, sudah ikut keyakinan dia. Kamu mau apa? Wah. Bubar mereka ya. Ada Hamzah. Ya. Orang-orang Quraisy itu kaget. Kenapa Hamzah masuk agamanya Muhammad? Selama ini nggak pernah tahu orang. Bubar, orang-orang bubar, termasuk Abu Jahal dan konco-konconya pulang. Ya. Kemudian Hamzah sadar, aku udah ngomong apa? Aku masuk agama Muhammad. Bingung dia dalam hubungan. Aduh, aku berarti sudah meninggalkan agama Abdul Muthalib, bapakku. Gitu. Kata si Hamzah. Muhammad, aku berarti sudah masuk agamamu, gitu lah kira-kira gitu. Padahal cuma gara-gara ada hubungan darah aja ponakan. Kemudian tak dialog dan sebagainya dengan Nabi, akhirnya Allah menurunkan ketenangan. Ya. Hamzah pun masuk Islam dengan benar. Tadinya niatnya karena ponakan, lalu diluruskan menjadi karena Allah. Mestinya kayak gitu. Jadi cinta dengan manusia itu kan salah kalau tidak didasarkan kepada cinta pada Allah. Makanya diluruskan lagi, ya. Menjadi cinta hanya pada Allah. Niat dia masuk Islam karena Allah, bukan karena ponakan, ya. Karena hubungan darah itu tidak kekal. Yang kekal itu adalah hubungan akidah hingga hari akhirat. Hubungan darah nggak kekal, ya. Misalnya di kampung ini banyak saudara-saudara, nih hampir semua saudara kita. Masa kita nggak melakukan yang kayak gini, gitu. Gara-gara pengen rasa cinta mawaddah ini, mawaddah yang salah. Fil hayati dunya, kata Nabi Ibrahim, di dunia saja itu begitu. Kamu inginkan cinta manusia, kamu inginkan kemuliaan manusia, biar dianggap orang mulia, biar dianggap orang benghar, biar dianggap orang yang mau guyup dengan masyarakat. Guyup itu apa ya? Rukun dengan masyarakat, tetap melakukan hal-hal yang nggak benar itu, ya. Kadang-kadang kan begitu, ya. Sawah dijual, buat apa? Itu ada cara itu. Caranya nggak benar lagi, naudzubillah. Itu di dunia saja, kata Nabi Ibrahim. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'd. Di hari kiamat nanti mereka semua akan saling mengingkari, saling melepas diri. Bukan, saya bukan ini, saya enggak, saya enggak. Saya nggak mau yang kayak gini, enggak. Ditambah lagi. Wayal anu ba'dukum ba'do, saling melaknat, kurang ajar lu gara-gara. Woi, ngomongnya gitu. Kurang ajar ente, gara-gara ente ini semua itu terjadi. Aku ngikutin saran ente. Makanya sebutkan di ayat lain, fulanan kholila. Kenapa aku mengikut fulan sebagai sahabatku, temanku, memberi
nasihat kepada aku padahal nasihatnya bobrok, hancur, maksiat. Hati-hati memilih teman. Hati-hati memilih orang yang mau menasihati. Jangan sembarangan curhat. Ya. Apalagi curhat dengan orang yang ngomporin. Oh, naudzubillah. Curhat di medsos tambah lagi. Di akhirat mereka saling melaknat. Ya. Dan dia di akhirat itu kita sendiri-sendiri ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Terlepas kita dari bapak, dari ibu, dari anak, dari keluarga, dari sahabat, dari rekan bisnis, dari tetangga, dari guru, dari orang yang sangat mencintai kita. Tidak ada, semua itu berlepas. Tinggal kita sendiri. Ya. Jadi wajar kalau ngeliat di YouTube saya itu ada tulisannya berantem di neraka. Karena ada orang yang berantem juga di neraka. Saling menyalahkan, semua gara-gara kamu. Ya. Makanya lebih baik di dunia lah kita sampaikan. Kita ngajak anak sholat pelan-pelan gitu ya. Kadang-kadang kita marahin juga. Bukan karena kita benci sama anak kita. Karena kita ingat bahwa kita tak punya apa-apa di akhirat nanti. Berlepas kita. Begitupun kita coba menasihati istri kita. Ayo kita sholat, rajin sholat, sedekah. Sampaikanlah walaupun sedikit ya. Mulailah berpakaian sopan keluar. Kalau belum sanggup pakai jilbab, pakaiannya yang benar keluar. Naik motor, perempuan, gadis pakai celana pendek. Naudzubillah. Biarin Pak, itu kan terserah saya. Iya, tapi Anda dilihat orang. Anda membuat dosa orang. Coba. Itu Pak di TV begitu-begitu ya jangan ditonton. Ganti. Buat apa ada remote? Buat apa ada telunjuk buat mencet? Ganti. Matiin kalau perlu. Begitu juga handphone. Hati-hati. Jadi kita nasihatilah di dunia ini. Termasuk menasihati diri kita juga ya. Karena kita juga jangan dilupakan. Di neraka nanti ini naudzubillah ya. Ada orang yang diseret ke neraka. Ini saya sampaikan. Parpa ceritanya neraka mulu. Kemarin udah surga. Tentang pekerjaan yang bisa dilanjutkan di akhirat ya. Kemarin sudah. Ini kisah tentang seseorang yang dilempar ke neraka ya. Kemudian perutnya entah terburai atau apa berputar-putar ya. Merasakan siksaan seperti keledai berputar dalam menggiling gandum. Kan ada ya, kalau keledai itu berputar menarik supaya gandum itu bisa pecah jadi tepung itu. Ditanya sama orang, wahai Fulan, kamu tuh kan yang nyuruh saya berbuat kebaikan, kenapa kamu ada di sini sama-sama kita ya. Apa kata Fulan ini sambil merasakan sakitnya ya, diputer-puter kayak gitu. Mungkin kalau bahasa kita gini, oh iya, gara-garanya aku nyuruh kebaikan aku gak melakukan. Aku menyuruh engkau menjauhi larangan, aku malah melakukan. Oh, pantas nih manis di bubur lagi, manis di bibir. Cuma ngomong doang melakukan kebaikan dia tidak melakukan. Nah, sholat kalau nggak sholatnya dia aja di rumah. Ya. Bapak mah udah tua nyari kerja doang lah, nggak bisa. Ya. Menyuruh orang usahakan, dia juga melakukan. Pernah saya ceritakan nih, ini udah lama saya cerita, tapi bagus juga lah buat bisa di. Seorang budak itu mendengar ceramah, ya, seorang ulama salafus soleh zaman dulu, zaman jadul.
Karena ceramahnya bagus ya, kemudian disaksikan banyak orang. Kemudian budak ini memohon kepada Pak Ustadz itu, ulama itu, wahai ulama, wahai guru kami, sudikah kiranya Anda menceritakan tentang kemuliaan orang yang membebaskan budak? Masih ingat mungkin kalau yang biasa nyimak. Kan ada ininya ya, ada syariatnya atau ada tuntunan kita bahwa membebaskan budak, zaman dulu masih ada budak ya, membebaskan budak itu bagian dari amal ibadah ya. Walaupun berat, dia amal ibadah juga. Karena zaman dulu masih ada perdagangan manusia. Sekarang ada gak? Ada juga ya. Nanti kita ceritain lah, mudah-mudahan ada kesempatan bagaimana ada perdagangan manusia. Baik, kata Pak ulama ini, minggu besoknya mungkin di ceramah atau di khutbah Jumat, budak ini menanti-nanti mana ceramah tentang pembebasan budak. Nggak ada. Oh, mungkin dia lupa. Minggu besoknya datang lagi, dinanti-nanti sama budak ini. Karena dia budak ya, yang belum bebas. Mungkin dia menyampaikan saran dari teman-temannya juga sesama budak untuk pembebasan. Sampai minggu keempat kalau nggak salah, nggak ada. Ya. Tahu-tahu di minggu kelima, saya lupa ya, minggu kelima apa minggu ketiga ya. Di minggu kelima baru ulama itu membebaskan budak. Menyampaikan tuntunan untuk membebaskan budak. Senang kan nih budak ini karena ulama ini menyatakan itu ya. Mungkin orang-orang jadi pada paham. Tadinya mungkin lupa, dia infak aja, padahal ada juga yang utama juga ya, namanya pembebasan budak. Kemudian ditanya sama budak ini, wahai ulama, wahai ustadz, mengapa Anda baru bisa katakan ya, Anda katakan tentang pembebasan budak di minggu kelima? Kami menunggu sebulan lebih. Kenapa? Apa kata ulama itu? Ini bagus. Bukan karena kami lupa, bukan karena kami tidak mau ya menyampaikan fakur rokobah, artinya membebaskan budak ya, rokobah. Bukan, tapi karena apa? Karena kami ngumpulin duit dulu buat membebaskan budak. Di minggu keempat uang kami cukup, kami bebaskan budak, kami sampaikan bahwa budak ini sudah dibebaskan oleh saya. Minggu kelima baru saya sampaikan. Nah, ini. Jadi mestinya begitu ya, bicara sesuai dengan amal. Jangan seperti cerita tadi, nyuruh berbuat baik, nyuruh anaknya jadi soleh, dia tidak soleh, dia tidak mau berbuat soleh ya, alasannya macam-macam ya. Ada yang mancing, lama banget mancingnya di mana? Di pemancingan judi lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau mancing di kali nggak apa-apa lah, nggak ada judi di kali. Nyari ikan regis, nyari apalah, ikan senggal, boleh lah. So, jangan terlalu lama juga. Kalau lama-lama nanti lewat zuhur, dari pagi sampai maghrib. Jangan, nggak boleh. Kok pemancingan? Ya. Cari ikan yang ada pitanya kayak. Ya. Saya pernah ngobrol tuh sama apa ya? Kalau nggak salah di dekat IPB tuh, arah kesana yang ke arah Giant. Itu ada tukang ikan mas
sebelah kanan sebelum Jalan Baru. Ya. Di situ kan Mas. Jadi saya tanya, ini pembeli utamanya siapa Pak? Itu orang-orang gila. Hah? Kok orang-orang gila? Itu orang-orang gila yang ada di pemancingan. Tuh dia ngomong. Ini omongan dia sendiri. Ini kalau nggak ada orang-orang gila yang di pemancingan mah nggak laku Pak. Paling 1-2 aja yang kayak Bapak beli sekilo 2 kilo. Itu disuplai banyaknya itu buat pemancingan. Di mana ngapain pemancingan itu? Setahu saya pemancingan sulit didapati pemancingan yang tipe jual beli. Mancing dapat sekilo, ditimbang, bayar sekilo. Itu tipe jual beli. Kalau ada begitu bagus. Ya, benar itu. Yang repot mancing itu ya begitu. Bayar berapa? Misalnya 200.000, 10 orang, berapa kilo? Masukin ke dalam ya ikannya. Ada yang dapat 20 kilo, ada yang dapat sekilo, ada yang gak dapat sama sekali. Ya itulah judi. Ini harus disampaikan nih teman-teman ya. Nggak apa-apa lah Pak Arwan sampaikan biar tahu. Kemarin kita udah sampaikan judi ini ya, judi apa? Permen. Judi permen. Ya. Itu judi permen tuh, contohnya begitu, dikit-dikit nanti digulung-gulung ada ininya. Alhamdulillah. Ditutup dengan potongan ayat. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Mereka bakal dapat api dan mereka tidak dapat penolong. Api yang tadi membakar Ibrahim bakal dinikmati oleh Anda semua. Gak ada yang menolong. Ibrahim ditolong. Ya. Orang yang ngikut kepada dakwah ini, kepada seruan kepada Allah ini, ditolong. Ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan itu akan diberikan kepada kamu. Kepada siapa? Umat Muhammad. Umat-umat yang mencintai Allah. Termasuk umat-umatnya Nabi Ibrahim. Ya. Karena Ibrahim menurunkan 2 jalur nabi utama, ya. Ismail dan Ishak. Ya. Ya, salah satu doanya Nabi Ibrahim adalah jadikanlah kami menjadi imaman, menjadi imam. Wa min zurriyati, termasuk anak keturunan kami. Tapi kata Allah, iya kecuali yang zolim. Doanya dikabulkan oleh Allah, kecuali yang zalim. Cucu-cucunya Ibrahim itu banyak yang jadi nabi, termasuk Isa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.